Pingpong. Halo semuanya, kembali lagi di channel Info Anime. Di video ini kami ingin membahas gimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers, di mana sebelumnya di season 1, cerita terhenti saat Kisaki Teta yang mencoba menembak Takemichi. Dan karena itu bagi yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, langsung saja pantengin channel ini terus. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita ini dimulai di chapter 74 yang berjudul Get Back, di mana ini melanjutkan ceritanya saat Kisaki mencoba menembak Takemichi. Sesaat sebelum menembak tiba-tiba lampu mati dan ada sesosok bayangan yang menyelamatkan Takemichi. Setelah sadar Takemichi pun bertanya di mana ini, karena sebelumnya ia pingsan karena rasa sakit di kakinya. Dan ada suara orang di sampingnya dan Takemichi melihat orang tersebut, ternyata orang itu adalah Kazutora yang penampilannya persis kayak Baji. Takemichi berkata sudah 12 tahun berlalu, sudah lama ya. Tiba-tiba Kazutora memukul wajah Takemichi dan menendangnya, lalu Kazutora berkata baru-baru ini, aku melihat beberapa orang menghajar seorang wanita di jalan, sama seperti ini, ketika aku mencoba menghentikan mereka, orang-orang yang menghajar wanita itu adalah anggota Toman. Sejak kapan Toman menjadi organisasi penghajar perempuan? Aku tidak peduli denganmu, aku ingin menyelamatkan Chifuyu, dan flashback dimulai saat Kazutora dibebaskan dari penjara di mana saat itu ia dijemput oleh Chifuyu. Dan mereka membicarakan tentang geng Toman yang menjadi geng kriminal bahkan tidak bisa disentuh polisi dan Chifuyu berniat mengembalikan Toman seperti dulu. Dan kembali ke waktu sekarang, Kazutora berkata dia bertarung sendiri selama bertahun-tahun, dan kau apa yang selama ini kau lakukan? Setelah itu Takemichi menyesali perbuatannya karena di masa ini ia sangat buruk bahkan Chifuyu tidak bisa mengandalkannya. Kazutora berkata Toman menjadi lebih besar dan melakukan kesalahan, dan kau melayani Kisaki seperti salah satu pembantunya, satu-satunya harapan terakhir adalah Draken, tapi dia berakhir dengan hukuman mati, dan tidak ada yang tahu di mana Miki berada. Kemudian Kazutora bertanya, hei Takemichi, kemana Toman akan pergi? Dulu Miki pernah bilang, dia ingin membuat era baru preman kan? Seperti yang dia bilang, Toman menjadi geng yang besar, narkoba, prostitusi, kasino dan peminjaman uang ilegal. Toman melakukan setiap kejahatan yang bisa dibayangkan, hingga tumbuh begitu besar, tapi inikah era baru yang Miki ciptakan? Inikah Toman yang ingin Baji lindungi? Setelah itu Takemichi mengingat perkataan Miki yang mengatakan bahwa ia ingin membuat era baru preman, dan Kazutora juga mengingat perkataan Baji yang mengatakan bahwa ia memberikan segenap jiwa satu sama lain. Itulah tim yang aku inginkan. Kemudian Kazutora berkata dulu mereka tidak ingin Toman berakhir seperti ini, benarkah Takemichi? Takemichi membalas ya, ini semua salah, Toman yang aku cintai, sama sekali bukan seperti ini, dan Kazutora berencana buat merebut kembali Toman dan chapter berakhir sampai sini. Sekarang mari kita lanjutkan ke chapter 75. Chapter 75 berjudul Let One Down. Cerita dimulai di dalam mobil. Takemichi bertanya kenapa Toman berakhir seperti ini. Kazutora menjawab karena Miki benar-benar berubah, Toman berubah karena Miki. Takemichi membalas pasti ada seseorang di balik semua ini, bukankah hanya Kisaki yang mempengaruhinya dan Kazutora berkata ketika Kisaki menyekapmu, Pachin dan Peian dibunuh,
Atas perintah Miki, Mitsuya hilang beberapa bulan yang lalu. Miki mulai membersihkan anggota Toman yang lama. Dia bahkan tidak mempercayai teman-temannya lagi. Dia bukan lagi preman. Miki benar-benar jahat. Aku salah satu orang yang membuatnya berubah. Tapi, Miki yang sekarang benar-benar orang yang berbahaya. Aku ingin berbicara dengannya empat mata dan mengatakan untuk pergi dari orang itu. Dan Takemichi bertanya siapa itu. Kazutora menjelaskan kekerasannya Kisaki, uang dari Black Dragons. Jika tidak ada yang dilakukan terhadap dua hal tersebut, Miki tidak akan pernah kembali ke dirinya sendiri. Bantu aku Takemichi. Kali ini aku ingin menolong Miki. Aku ingin menyelamatkan Sano Manjiro, tangan kanan Miki, mantan Black Dragons. Hubunganku dengan mereka sudah lama sekali. Mantan Black Dragons merupakan generasi ke-11 dari Black Dragons. Mereka geng motor yang kulawan sebelum Toman dibentuk. Mereka memeras dan membunuh. Mereka akan melakukan apapun demi uang. Jumlah kekayaan yang mereka hasilkan adalah salah satu penyebab Miki terjerumus. Aku bisa menemukan rekening rahasia mereka berkat koneksiku. Aku akan memotong aliran uangnya dan mengakhiri semuanya. Dan orang yang seharusnya mengatasi Kisaki, tangan kanan Miki, adalah Chifuyu. Chifuyu dibunuh karena dia memojokkan Kisaki. Dan Takemichi pun tidak percaya Chifuyu bisa memojokkan Kisaki. Dan Kazutora melanjutkan kata-katanya, suatu hari seorang detektif datang kepada kami, mengatakan kalau dia adalah adik dari perempuan yang dibunuh Kisaki. Setelah itu Takemichi bertanya Chifuyu dan detektif itu berhubungan. Kazutora membalas ya, pembunuhan Tachibana Hinata dilakukan atas perintah Kisaki. Kau mengingatnya kan? Anggota Toman Atsushi Sendo menabrakkan mobilnya ke arah Tachibana Hinata. Mereka berdua mati di dalam kebakaran besar yang terjadi. Kisaki punya alibi. Di hari itu Kisaki ada rapat dengan para admin, tapi Chifuyu menemukan bukti kalau Kisaki memberikan perintah. Chifuyu hanya perlu satu langkah lagi untuk mendapatkan Kisaki. Dia sudah sangat dekat, tapi itu kesalahan Chifuyu, sehingga Kisaki kabur. Untuk beberapa alasan dia menyembunyikan bukti itu, hingga dia mati. Dan Kazutora menyuruh Takemichi untuk keluar dari mobil, karena ada seorang yang ingin bertemunya. Takemichi pun langsung keluar dari mobil dan berjalan menuju orang tersebut. Ternyata orang itu adalah Naoto. Tiba-tiba Takemichi ditahan dan tangannya diborgol. Naoto berkata, sayang sekali, Takemichi-kun. Dan ceritanya berakhir di sini. Mungkin sampai sini dulu saja ceritanya. Jika kalian suka jangan lupa klik like dan subscribe agar kami semangat buat melanjutkan cerita Tokyo Revengers. Kalau ada kata-kata yang kurang pas atau tidak enak didengar, kami meminta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.